Pinggulmu kecil sekali. Nggak bisa lahirin anak laki-laki. Suka minum. Jelek pula. Berani-beraninya minta uang hantaran 450 juta rupiah. Menurutku, kamu malah harus kasih mahar 4 miliar 500 juta rupiah. Baru pantas. Hahaha. Kalau aku punya 4 miliar 500 juta rupiah, mana mungkin aku mau sama kalian yang cuma bisa nyinyir di sini? Lihat dirimu sendiri. Wajahmu kayak kodok buruk rupa. Masih berani bilang aku jelek. Kamu nggak waras ya? Kamu... Memang pinggulku kecil. Kalau pinggulku besar, kubunuh kamu dengan dudukin. Galak amat. Dasar gadis sialan galak sekali. Lihat saja, biar ku hajar kau. Cakar dia. Ayo! Aduh. Jangan berantem. Mau bunuh aku dengan dudukin? Lihat siapa yang mati duluan. Dasar gadis sialan, lihat mulutmu masih ketemu sekali, kupukul sekali. Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Penyakit ibumu ini perlu pakai obat dan alat medis impor. Tanpa 450 juta rupiah, penyakit ini tak bisa diobati. Dihina sedikit nggak bakal kenapa-kenapa. Kenapa aku ini nggak bisa nahan mulut? Direktur Pratama, nyonya besar sekarang ada di ruang gawat darurat. Dia bersikeras mau lihat surat nikah Anda dulu baru mau dioperasi. Seperti apa sih ceweknya yang bisa masuk matamu? Sekarang aku mau cari uang sebanyak itu di mana? Matamu sembab? Kayak mata sembab? Hah? Anda bilang apa? Ikut aku menikah. Aku kasih uang hantaran. Aku malah nikah sama orang asing yang baru ketemu 10 menit. Menikah. Aku cuma butuh surat nikah. Hubungan kita takkan ada ikatan nyata. Setahun lagi, kita cerai. Ini kartu tambahanku. Ambil sendiri. Terima kasih. Orang baik. Saling untung saja. Kalau gitu aku duluan. Dadah. Halo. Ini aku. Besok cerai. Ada waktu? Oh, baik. Maaf ya, aku lagi sibuk. Ditutup dulu. Permisi, Anda tidak apa-apa? Jangan sentuh direktur utama kami. Orang ini mirip sekali. Aku hampir terlambat. Nyonya besar, Anda terlambat. Direktur Pratama baru saja pergi. Aku sengaja menghindarinya. Aku istirahat di desa. Cuma pakai baju lama. Tak sempat ganti. Aku beli baju baru dulu baru ketemu dia. Maya Lestari. 3 bulan berturut-turut, target penjualan tak tercapai. Menurut aturan perusahaan, kamu harus berlutut, tampar sendiri 30 kali. Kenapa masih bengong? Nggak tampar, mau berhenti kerja. Dari mana pengemis busuk ini? Keluar! Jangan bikin toko kami bau. Yang paling bau mulutnya di sini. Kenapa mulutmu? Aku suruh keluar? Kamu. Nenek, jangan takut. Masuk, silakan lihat-lihat. Saya yang melayani Anda. Anak yang baik. Maya Lestari. Meski target penjualanmu tak tercapai, jangan harap seorang pengemis bisa bantu penjualanmu. Siapa bilang aku tak bisa bantu penjualannya? Semua baju di toko ini, ku beli semuanya. Kartu busuk yang diambil dari tempat sampah, berani pamer di depanku? Coba saja gesek. Apakah kartu ini busuk? Saldo kartu 22 triliun 500 miliar rupiah. 22 triliun 500 miliar rupiah. Iya, sebanyak itu. Sebanyak itu? Nak, semua baju yang ku beli hari ini akan jadi penjualanmu. Tapi kau begitu cerdas dan cantik. Bekerja di sini,
Sungguh sayang bakatmu. Nenek, jujur saja, aku belum lulus kuliah. Sulit cari kerja, Nak, kau punya cewek? punya... Baik, tunggu sebentar. Pergilah ke grup Nagaraya, jadi trainee manajemen. Mulai sekarang, kau jadi eksekutif perusahaan. Grup Nagaraya, perusahaan 500 besar dunia, eksekutif. Aku, Nak, pulang dan tunggu pemberitahuan. Apa-apaan ini? Aku cuma alergi, bukan mau mati. Aduh, cepat dokter. Alergi alkoholmu ini semakin parah. Aku harus hubungi keluargamu. Sudah menikah setahun lebih, aku belum pernah lihat istrimu. Masih ingat wajahnya seperti apa? Tak ingat. Arga. Apa kamu minum lagi? Minum-minum ya. Istri kamu harusnya bisa mengatur kamu. Hari ini, panggil dia ke sini. Sudah setahun, aku belum pernah ketemu menantu cucuku. Dia sibuk, nggak ada waktu. Kamu- Dah, Nek. Apa yang kamu pegang itu? Oh iya. Hari ini, aku ketemu seorang gadis. Aku mau dia jadi trainee manajemen di perusahaanmu. Lihat, Nek. meski Nek punya kenalan, tapi aku bahkan belum lulus kuliah. Mana mungkin bisa masuk perusahaan 500 besar? Halo? Baik. Aku pasti datang tepat waktu untuk wawancara. Permisi. Saya datang untuk wawancara. Isi formulir dulu untuk wawancara, lalu lorong depan, jalan lurus sampai ujung, belok kiri. Di persimpangan pertama, belok kanan. Ruang rapat yang paling dalam. Belok kiri kanan tadi gimana? Kayaknya orang yang aku tabrak tadi. Wawancaranya selesai. Ini orang yang Nek suruh aku terima? Kayaknya kurang pinter. Kamu terlambat 5 menit. Saya tersesat. Di dalam perusahaan ini, kok seperti labirin? Benar, kurang pinter. Ini formulir yang resepsionis suruh saya isi. Sudah saya isi. Sistemnya error. Masa sampai mengizinkan orang yang belum lulus kuliah ikut wawancara? Kamu keluar. Keluar. Kamu yang kusuruh tetap. Aku wawancara sendiri. Yang lain keluar. Asisten khusus Saputra. Ini soal ujianmu. Minum. Hah? Keahlianmu di CV, bukan minum-minum? Coba kulihat. Seberapa hebat kamu minum.
Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Tahu jamuan negara? Pendamping minum di jamuan negara, satu orang, bisa melayani 20 meja. Semudah minum air. Cuma sekarang, perutku agak penuh. Ini angka berapa? 1. Kamu lulus wawancara. Ikut aku. Siapa orang yang baru wawancara tadi? Siapa? Diwawancara langsung Direktur Pratama. Perlakuan khusus sekali padanya. Yang belum lulus kuliah? Berhak apa sendirian dengan Arga? Manajer Wijaya, urus proses mulai kerjanya. Setelah selesai, cepat temui aku di pusat perbelanjaan. Oh, baik. Direktur Pratama. Lebar bahu 39, Lingkar dada 88, Lingkar pinggang 62. panjang kaki 103, Jangan-jangan aku disukai Direktur Pratama ini? Malam ada jamuan koktail, kau ikut aku? Bukannya itu jam pulang kerja? Kapitalis busuk. Baru datang langsung dieksploitasi. Diberikan untukku? Tak ku kembalikan. Kalau dijual bekas, nilainya lumayan juga ya. Cewek matre. Tak sebanding istriku. Setahun ini, dia cuma ambil uang hantaran 450 juta rupiah. Uang di kartu tambahan sama sekali tak disentuh. Perceraian kali ini harus diberi kompensasi lebih untuknya. Oh ya, istriku seumuran denganmu. Bantu aku pilih hadiah untuk istriku. Seumuran denganku, sudah nikahi direktur utama, benar-benar pemenang hidup. Baik, Besok cerai. Bawa surat nikah. Besok cerai. Bawa surat nikah. kenapa hanya kamu yang boleh memanjakan istri? Suamiku tak boleh kirim pesan padaku? Sudah menikah. Kalau begitu setelah acara malam ini, suruh suamimu jemput. Tak perlu, aku takkan mabuk. Direktur Hartono, lama tak jumpa. Bersulang. Lama tak jumpa. Lama tak jumpa, Direktur Hartono. Lain kali jangan terlalu mencolok. Bukannya kamu yang pilihkan baju ini? Aku juga tak menyangka. Kulitmu seputih ini? Apa? Bukan apa-apa. Tunggu di sini. Kamu istri Direktur Pratama? Bukan, kenapa? Direktur Pratama ini biasanya berlagak seperti biksu. Tak disangka, dia juga selingkuh dari istrinya. Main perempuan. Kalian salah paham. Aku hanya bawahan Direktur Pratama. Aku paham, di kalangan kami, perempuan sepertimu hanyalah mainan. Malam ini, kalau bisa menghiburku dengan baik, mungkin Direktur Pratama akan memberimu hadiah. Dasar tua bangka, suka sekali memperlakukan orang sebagai mainan. Apa kamu dulu pernah dipermainkan? Arga tak mendidikmu dengan baik. Hari ini aku akan memberitahumu apa itu aturan main. Kau berani sentuh orangku? Kau berani sentuh orangku? Sakit, lepaskan. Bicara baik-baik. Lepaskan.
Tadi kau pergi ambilkan selendangku? Memangnya kenapa? Arga Pratama, kau jangan lupa, kau masih butuh pasokanku. Sekarang aku naikkan harga, 10%. Sepertinya kau tak peduli lagi. Hei, menaikkan harga sesuka hati? Tak tahu malu? Arga Pratama, kalau kau bisa, habiskan semua whisky ini. Buat aku senang. Barangku ke depannya. Akan kujual setengah harga untukmu. Ini kan whisky paling keras. Kalau diminum semua, bisa tewas. Sepertinya Direktur Pratama kali ini akan kena batunya karena perempuan ini. Direktur Pratama tak mau minum? Meremehkan uang receh ini? Aku yang minum. Karena aku yang buatmu marah, biar aku yang minum. Tidak boleh. Aku pegawai Direktur Pratama, aku gantikan dia minum. Kenapa tidak boleh? Biarkan dia minum. Dia cuma perempuan. Bisa minum berapa banyak? Baik. Tapi, kalau tidak habis, tambah temani aku semalaman. Baik, Jangan sok jago. percayalah padaku. Masih bisa minum ini? Aku... Ini, perempuan tangguh. Kau, Kau harus tepati janjimu. baik. Hormat. Aku Hartono pertama kali kalah oleh perempuan. Di depan para bos industri ini. Tenang saja. Aku janji pasti akan tepati. Pasti akan tepati. Direktur Pratama, selamat atas kontrak yang berhasil Anda tanda tangani. Mikirin apa? Mana mungkin dia istriku? Kamu gila ya? Bahu lebar pinggang ramping. Pinggul berisi. Direktur Pratama, badan Anda bagus sekali. Kamu mabuk. Bilang apa, aku nggak dengar. Mulutmu cerewet sekali. Pengen cium? Kamu kok aneh? Minumannya dikasih obat. Miles, sorry. Telepon, suruh suamimu jemput. Oh, Direktur Pratama perlu saya jemput? Nggak usah. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi untuk sementara. suamiku nggak angkat teleponku. Ternyata suaminya juga nggak baik ke dia. Ya sudah. Maya Lestari, rumahmu di mana? Aku antar kamu pulang. Rumahku di sini.
Dada keras banget. Cowok ganteng kayak gini, nanti sama teman-temanku. Masing-masing 10. Maya Lestari. Direktur Pratama, aku janji nggak akan lagi manfaatin kamu. Bisa nggak kamu lepasin aku? Mau manfaatin orang lain? Mimpi. Direktur Pratama, efek obatku beneran udah habis. Lepasin aku dong. Masih mau cowok ganteng? Nggak mau. Cowok cuma bakal ganggu konsentrasiku. Maaf ya, Direktur Pratama. Setelan jasnya aku nodain. Nanti aku cuci bersih baru balikin. Maya, gimana kerjaan barumu itu? Lancar? Lancar kok. Bosnya juga baik banget ke aku. Syukurlah. Jangan sampai kamu kelelahan. Kalau bukan karena Mama jadi bebanmu, mungkin kamu sudah... Ma, kenapa Mama bicara begitu lagi? Keluarga sendiri ngomong apa sih? Beban tidak beban. Mama fokus saja sembuh. Masalah biaya jangan dipikirkan. Anakmu ini pandai cari uang kok. Syukurlah, syukurlah. Oh ya, Ma. Surat nikahku Mama taruh di mana? Surat nikah? Coba cek di laci itu. Lihat saja. Oke. Ma, aku berangkat kerja dulu. Iya. Kamu ngapain? Sudah telat. Masa nggak sadar sendiri? Aku nggak telat. Tepat waktu kok. Itu setelan jas Direktur Pratama kan? Betul. Kemarin Direktur Pratama pakai jas itu. Berani-beraninya mencuri pakaian Direktur Pratama? Kamu keterlaluan. Jangan-jangan semalam kamu tidur sambil memeluk jasnya? Kalian salah paham. Ini aku nodai, jadi mau mengembalikannya. Masa bodoh. Berani telepon Direktur Pratama untuk membuktikan? Baik, aku telepon sekarang. Masuk. Direktur Pratama. Kemarin dia juga cukup capek. Siapkan 1 gelas lagi. Aku akan cari Maya Lestari. Direktur Pratama, Anda istimewa sekali pada Maya Lestari. Jangan-jangan kamu nggak punya nomor telepon Direktur Pratama? Memang nggak punya. Tapi telepon meja di kantor Direktur Utama. Seharusnya bisa, kan? Aku akan telepon sekarang. Setelah aku buktikan aku tidak bersalah, kalian semua harus minta maaf padaku. Kalau tak bisa buktikan, keluar dari perusahaan ini. Tolonglah Direktur Pratama angkat teleponnya. Nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi untuk sementara. Memang beda dunia ya. Aku cuma alat yang bisa dia panggil kapan saja. Ingin cari dia, tapi tak ketemu.
Direktur Pratama ternyata nggak angkat teleponmu. Mungkin dia lagi sibuk saja. Baju ini benar-benar diberikan olehnya. Masih ngotot aja. Jangan kira aku tak tahu apa niatmu. Ku kasih tahu, meski kau telanjang bulat hari ini, berdiri di depan Direktur Pratama, dia pun tak akan melirikmu. Beres pengalamannya. Apa karena dulu kau telanjang, dia malah enggak lihat? Kau tak tahu malu? Ternyata cuma pecat kau. Masih kurang. Buka bajunya. Ajak keliling kantor. Biar orang lain lihat orang yang mengincar Direktur Pratama. Akhirnya seperti apa? Jangan sentuh aku. Diam saja ngapain? Lekas buka bajunya. Jangan ganggu aku. Lepas. Jangan. Jangan. Jangan ganggu aku. Lepas. Jangan. Jangan ganggu aku. Lepas. Jangan. Kalian sedang apa? Maaf. Surat nikah ini milik saya. Dia mau apa? Jangan-jangan mau mukul aku? Malah mau merapikan rambutnya? Aku benar-benar gila. Kebutuhan kerja, perhatikan penampilan. Asisten khusus Saputra, berikan kopinya padanya. Aku perhatikan. Aku datang dalam keadaan baik-baik. Semuanya gara-gara dia. Dia bilang mau memecatku. Bahkan mau menelanjangiku. Lalu dipermalukan di depan umum. Kamu mau memecatnya? Betul, Direktur Pratama. Dia melanggar peraturan perusahaan. Sebagai manajernya, wajar kan kalau aku pecat dia? Maya Lestari kemarin malam berhasil bantu Direktur Pratama. Dapatkan proyek senilai 225 miliar rupiah. Dia pahlawan perusahaan. Berdasar apa kamu bisa seenaknya memecatnya? Berhasil dapat proyek terus. Direktur Pratama, Anda tahu, Maya Lestari ini bukan cuma bermaksud buruk pada Anda, tapi juga mencuri pakaian Anda. Lihat saja kalau tak percaya. Barang rendahan macam ini memang pantas dipecat dan dihukum. Baju ini, aku yang kasih dia. Baju ini, aku yang kasih dia. Mana mungkin? Fokuslah pada pekerjaan. Kalau ada lagi, yang dipecat adalah kamu. Terima kasih, Direktur Pratama. Direktur Pratama bijaksana. Bodoh. Ambil. Semua kembali bekerja. Sial. Kenalem. Surat nikahmu masih ada? Punyaku sudah tak bisa dipakai. Ini harus selesai hari ini. Itu, surat nikahmu masih ada? Punyaku sudah tak bisa digunakan. Masih ada. Asisten khusus Saputra. Surat nikahku masih ada atau tidak? Direktur. Kalau surat nikah Anda saya hilangkan, apa Anda akan bunuh saya? Tidak. Membunuh itu melanggar hukum. Syukurlah, Direktur Pratama. Saya hilangkan surat nikah Anda. Potong gaji saya 6 bulan saja. Direktur Pratama. Capek banget. Data perusahaan jelek ini lebih banyak dari daftar hidup mati dewa mau. Pokoknya banyak banget. Kalau begini terus, mana ada waktu buat cerai? Cerai. Sepertinya dia dan suaminya memang hubungannya nggak bagus. Diam aja ngapain? Aku lagi mikir, nyelamatin direktur dulu? Atau dokumen dulu? Aku nggak perlu kau selamatin.
Bodoh. Maya Lestari. Kau ke pantry. Sudah 20 menit. Walaupun berhasil dapat pesanan, nggak boleh malas-malasan kerja kan? Mana ada 20 menit? Nggak dengar? Kembali kerja? Oh, manajer, datanya kebanyakan. Aku nggak mungkin bisa rapihin semuanya. Lembur aja rapihinnya. Seberapa pun malamnya, harus selesai. Terus, pulang ingat matiin saklar listrik utama. Oke. Besok, ke kantor Maya Lestari. Antar mesin kopi dan biji kopi. Hah? Aku nggak mau lain kali. Yang tumpah ke aku, masih kopi instan. Bau banget. Direktur pertama? Kasihan dia ya bilang aja. Alasanmu, jelek banget loh. Kalian ngapain? Maya Lestari. Kemarin kau yang terakhir pulang, kau yang matiin saklar listrik utama ya? Iya. Kenapa? Komputer perusahaan lagi upload data, kau nggak tahu? Saklar dimatiin, upload data gagal. Bikin perusahaan hari ini rugi ratusan juta. Maya Lestari, kau bikin masalah sebesar ini. Nunggu aja dipecat. Manajer Wijaya yang menyuruh matikan saklar listrik utama. Kapan aku suruh kau matikan saklar listrik? Ada buktinya? Oh ya, keluarkan Maya Lestari. Lepaskan aku. Lepaskan. Memang, kau yang suka matikan. Kau masih ngotot? Diam, bawa keluar. Jangan sentuh aku. Hentikan. Hentikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Direktur, ini Maya Lestari. Dia sengaja matikan saklar listrik utama, sampai data gagal diunggah. Perusahaan rugi besar. Aku pecat dia. Itu wajar saja. Direktur Manajer Wijaya yang menyuruhku matikan saklar. Direktur lihat Maya Lestari. Nggak cuma nggak tahu salah, malah nuduhku. Dia bilang apa padamu? Ada rekamannya? Tidak ada. Kamera pengawas bisa buktikan kata-kataku? Direktur, apa Bapak lebih percaya? Trainee manajemen baru. Daripada aku? Aku percaya bukti. Lebih baik lupakan saja. Wajar kalau orang baru bikin salah. Nggak usah lihat kamera pengawas, buat dipermalukan berulang kali. Periksa. Untung kamera pengawas nggak ada suaranya. Direktur, waktu itu aku lagi kasih tahu pekerjaan ke Maya Lestari. Nggak nyangka dia manfaatkan kesempatan ini buat menuduhku. Direktur, kamera pengawas perusahaan kita nggak mungkin seprimitif itu, nggak ada suaranya kan? Ban dari manajer kebanyakan, aku nggak mungkin selesain semuanya. Harus lembur selesain. Seberapa pun malamnya, harus kelar. Terus, pulang ingat matikan saklar listrik utama. Ada lagi yang ingin kau katakan? Direktur Pratama, aku... Nadia Wijaya. Dicopot dari jabatan manajer. Diturunkan jadi staf biasa. Gajinya dipotong 6 bulan. Maya Lestari juga. Gajinya dipotong 6 bulan. Ini jelas bukan salahku. Kenapa aku ikut dihukum? Coba renungkan sendiri. Kalau sudah paham, gajiku dikembalikan nggak? Nggak boleh. Gaji setengah tahun ini harus dikembalikan. Nenek, lebih baik nenek pulang saja. Kalau nenek di sini, aku sungguh tidak bisa fokus mengerjakan tugas.
Baru datang, langsung diusir ya. Aku kesepian, bosan. Di rumah sendirian, nggak bisa tidur. Nenek. Kenapa nenek di sini? Direktur pertama kalian? Itu cucuku. Kenapa aku nggak boleh di sini? Rupanya, kamu sangat suka kerja ya? Sudah pulang kerja? Masih cari direktur utama? Tidak tahu aturan? Nggak tahu harus ketuk pintu? Maaf. Aku tadi agak terburu-buru. Atau aku keluar dulu, ketuk lagi. Maya Lestari ini lumayan baik. Kalian kerja bersama nanti, rawatlah dia dengan baik. Jalinlah perasaan. Aku sudah menikah. Nenek kan tahu. Jangan kira aku nggak tahu. Dulu, kamu menikah karena aku mau operasi. Kamu menikah palsu untuk bohongi aku. Pernikahanku sungguhan. Maya Lestari, aku juga benar-benar tidak menyukainya. Apa yang kurang darinya? Kenapa kau tidak menyukainya? Dia sudah menikah. Barusan memang aku yang salah. Terlalu tidak sopan. Sediakan 2 cangkir teh untuk Direktur Pratama dan nenek. Mereka mungkin akan reda marahnya. Kalau begitu, kalian berdua, bimbinglah dia dengan baik. Jadikan tangan kananmu. Kalau tidak bisa jadi suami istri, jadikan rekan kerja, juga tak apa. Tidak bisa. Aku tidak berencana menahannya. Dia terlalu polos, tidak cocok untuk dunia kerja. Dia dan suaminya, sepertinya hubungannya kurang baik. Kembali ke keluarga, dan perbaiki hubungan lebih penting. Apa maksudmu? Atas dasar apa kau bilang aku tidak cocok untuk dunia kerja? Kenapa perempuan harus kembali ke keluarga? Gadis ini masih sama beraninya seperti dulu, sama sekali tidak takut pada Arga. Kau bahkan rekam jejak kerja tertulis. Saya tidak bisa lakukan dengan baik. Lalu apa lagi yang bisa kau lakukan? Rekam jejak kerja? Siapapun orangnya, tugas yang diberikan padamu, meski hanya secara lisan, harus dikonfirmasi secara tertulis. Bisa menyelamatkanmu di saat genting. Ini saja tidak tahu. Arga Maya adalah gadis yang baru mulai bekerja. Masih muda. Wajar kalau dia belum paham. Jangan terlalu keras. Direktur Pratama, dulu hanya tidak ada yang mengajariku. Berikan aku kesempatan, aku pasti akan beradaptasi dengan dunia kerja. Baik. Aku kasih kesempatan. Selepas evaluasi trainee manajemen sebulan lagi, kalau kamu dapat peringkat pertama, boleh tetap kerja. Kalau tidak bisa, keluar. Baik. Semua trainee manajemen angkatan ini lulusan kampus ternama. Bagaimana aku bisa juara? Semuanya, sekarang diumumkan, pemberitahuan evaluasi trainee manajemen. Semua trainee manajemen, kemari. Evaluasi perlu berpasangan. Kalian harus cari rekan satu tim masing-masing. Konten evaluasi pertama adalah mempersiapkan conference bisnis untuk grup. Undang para elit dari berbagai industri. Semakin banyak yang diundang, semakin tinggi nilainya. Soal diumumkan setengah bulan lebih awal. Direktur Pratama benar-benar bersusah payah demi dia. Aku tidak tamat kuliah. Sepertinya semua tidak mau berpasangan denganku. Aku harus bagaimana? Maya, kita satu tim. Minggir dulu, Maya Lestari satu tim denganku. Pasti bawa kamu menang. Ikut aku saja. Sama aku. Sama aku. Yang tidak tamat kuliah malah laris. Aku pikir-pikir dulu. Baik, nanti pilih aku ya. Pilih aku. Pilih aku. Kalian minggir dulu. Aku mau sendiri. Semoga mujur. Tuhan berkatilah. Rekan kerja mana yang cocok kerjasama denganku? Kamu bikin aku kaget. Direktur, kenapa nakut-nakuti? Keputusan penting begini, kau serahkan pada takdir? Kalau tidak pada takdir, serahkan padamu. Baik, aku pilihkan satu untukmu. Yang ini. Pendidikannya paling rendah, pengalamannya paling minim, kerja sama denganmu paling cocok. Kau meremehkanku? Siapa yang pendidikannya terbaik, pengalamannya paling dalam? Rina Susanto. Baiklah, pilih dia. Direktur Pratama, hadiahnya sudah
kumasukkan ke kotak kado. Apakah Anda ingin menyerahkannya sendiri kepada Nyonya? Sudah beberapa kali kubatalkan janji dengannya. Memang harus minta maaf langsung. Kuingat sudah memberimu alamatnya. Jangan-jangan kau juga kehilangan? Dasar gadis bodoh. Kenapa alamatnya juga ditulis di sini? Tidak. Ini mudah dicari. Cuma aku pakai ganjal kaki meja. Aku salah, Direktur Pratama. Kalian cari siapa? Sayang, siapa itu? Nggak tahu, 2 orang sinting. Ayo pergi. Istriku, Arga Pratama, ternyata berselingkuh. Direktur Pratama, bagaimana kalau kita tanya dulu? Diam. Mending tinggal di lantai 2. Tinggal di lantai paling atas memang lebih luas, tapi buang sampah saja susah. Direktur Pratama, asisten khusus Saputra. Kenapa kalian ke sini? Mengantarkan hadiah untuk Nyonya. Buang semua ini bersama sampahnya. Dibuang? Bukannya ini dipilih untuk hadiah istrimu? Jangan banyak tanya. Karena kau yang memilihnya, semua untukmu. Dia kan miskin, mana mungkin beli jepit rambut merek mewah? Pasti Direktur Pratama yang memberikannya. Maya Lestari. Kalau engkau tak tahu diri, posisimu sendiri, jangan salahkan aku. Maya Lestari, Direktur Gunawan dari Grup Surya Sentosa, saat ini masih di Hotel Internasional Kaifa Kamar 8519. Pergilah undang dia untuk menghadiri konferensi kita. Masih ada waktu. Kalau terlambat, dia mungkin sudah check out. Baik. Halo Direktur Gunawan, saya Maya Lestari dari Grup Nagaraya. Saya datang hari ini ingin mengundang Bapak untuk menghadiri. Akhirnya datang juga si cantik. Sudah lama menunggumu. Direktur Gunawan, bersikaplah sopan. Jangan panggil direktur. Panggil abang. Abang belum puas main denganmu? Sudah mau pergi? Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi untuk sementara. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi untuk sementara. Silakan coba lagi nanti. Direktur Pratama, malam ini ada jamuan koktail pembuka kilang anggur. Bisa tidak bisa menghubungi Maya Lestari. Mana Maya Lestari? Saya tidak tahu, Direktur. Mungkin dia malas-malasan. Apa yang kau lakukan? Jangan mendekat.
Pergi, menjauh. Maya Lestari. Nona Lestari, Nona Lestari, Nona Lestari. Maya Lestari. Direktur Pratama, ini rekaman koridor hotel. Ingin mengundang Bapak untuk menghadiri konferensi bisnis kami. Dia berjalan di lantai atas. Pergi kau. Jangan sentuh aku. Tolong. Ada orang. Jangan sentuh aku. Tolong. Jangan sentuh aku. Maya Lestari. Kalian siapa? Berani-beraninya mengganggu rencanaku. Kalian tahu siapa aku? Aku takkan membiarkan ini. Bawa dia pergi. Hukum dia seberat-beratnya. Siap. Lepaskan aku. Lepaskan. Kau tahu siapa aku? Aku takkan membiarkanmu. Kau baik-baik saja? Direktur Pratama, boleh saya melapor? Rina Susanto. Direktur Pratama, semua salah dia. Dia yang menyuruh saya cari Direktur Gunawan di hotel. Direktur, Maya Lestari memfitnah saya. Jangan kira, aku masih mudah dibodohi seperti dulu. Rekam jejak kerja tertulis. Aku tahu. Masih ada alasan apa lagi? Direktur Pratama, Direktur Gunawan hari ini memang di Hotel Internasional Kaiva. Rina, apa kau salah tulis nomor kamar? Kamar 8919, bukan 8519. Iya, benar. Saya tidak sengaja keliru. Rina Susanto. Evaluasi training manajemen, kurangi 50 poin. Direktur Pratama. Santai saja, aku pasti bisa bikin kamu lolos evaluasi. Maya Lestari, karena kamu begitu hebat, presentasi evaluasi serahkan padamu. Presentasi evaluasi? Nilai presentasi yang tertinggi. Kamu akan segitu baik hati menyerahkannya padaku? Jangan-jangan mau cari cara lagi untuk menjebakku? Maya Lestari, berani sekali kamu. Berlagak, presentasi evaluasi biasa saja. Mau menjebak apa? Kamu mau lakukan atau tidak? Kalau tidak, aku yang lakukan. Baik, aku yang lakukan. Mau lakukan apa? Cari bahan di ruang arsip untuk presentasi. Hanya pegawai tetap boleh masuk ruang arsip. Kalau mau cari bahan, kamu harus pinjam sendiri di perpustakaan. Rupanya jebakannya di sini. Tenang, hal kecil begini. Takkan menyulitkanku? Aku tak akan biarkan kalian melihatku jadi bahan tertawaan. Belum pulang? Sebentar lagi selesai, Pak Direktur. Maya Lestari, Maya Lestari. Hasil pemeriksaannya keluar, bagaimana? Pertama kali lihat kau, begitu perhatian ke staf biasa. Jangan-jangan Bicara yang penting, kekurangan gizi. Hampir kelelahan sampai mati. Lihat, kau sudah mengeksploitasinya sampai begini. kalau sudah selesai, keluar. Baik. Dipakai lalu dibuang. Kapitalis yang kejam. Pak Direktur, Kau sudah sadar? ini di mana?
Kau pingsan. Sekarang di rumah sakit. Presentasi salindiaku belum selesai. Jangan bergerak. Komputer sudah kubawa. Bekerja di sini juga sama. Anda sangat perhatian. Pak Direktur tidak pulang? Aku tak perlu ditemani. Mikir apa? Aku cuma mengawasi kerjamu. Oh, Logika di sini bermasalah. hah. Iya, ya. Untung ada Anda. Pak Direktur, ini buah yang Anda pesan khusus untukku? Plater buah kiriman udara tidak segar. Kalau takut mubazir, makan saja. Oh. Ini segar sekali. Memang standar orang kaya tinggi. Habiskan buahnya. Baik. Lestari. Bu, sudah larut masih datang? Apa maksudmu? Kamu sakit? Mana mungkin aku tidak datang. Siapa ini? Halo Bibi, saya Arga Pratama, bos Maya Lestari. Panggil saja Arga. Direktur Pratama memang tampan dan berwibawa. Terima kasih sudah menjaga Maya. Itu kewajiban saya sebagai bos. Sudah larut malam begini, Direktur Pratama. Lebih baik segera pulang dan istirahat. Maya di sini. Saya saja yang jaga. Baik. Kalau ada kebutuhan apapun, telepon saya kapan saja. Biaya rawat inap sudah dibayar. Maya, kamu dan dia bukan dari dunia yang sama. Jaga baik-baik hatimu. Ya. Kamu ini, kok tiba-tiba bisa pingsan? Benar-benar membuatku khawatir. Bu, aku tidak apa-apa kok. Ayo kita pulang. Maya, kamu baru sembuh. Istirahat yang cukup di rumah. Kerja tidak perlu terlalu dipaksakan. Ya. Kerja memang tidak perlu dipaksakan. Tapi ada satu hal yang sangat kukhawatirkan. Bu, aku ada urusan duluan ya. Anak ini sedang apa? Bagus sekali. Uang memang bikin hati tenang. Sekarang, meskipun evaluasi tidak lulus, aku tidak perlu khawatir lagi. Dengar semua! 10 menit lagi, presentasi evaluasi trainee manajemen di ruang rapat. Dimulai. Maya Lestari, materi presentasi perlu dicetak satu untuk atasan. Perintah kehabisan kertas. Ambil dari gudang barang. Aku tidak bisa pergi. Oh. Ada orang? Bisa tolong buka pintu?
Semua kelompok urut sesuai giliran. Siap presentasi. Cari Maya Lestari. Kelompok pertama. Kok Rina Susanto? Mel dari mana? Pasti kabur karena takut. Para pimpinan, rekan-rekan selamat siang. Saya presenter hari ini, Rina Susanto. Ini presentasi Salindia saya. Meski kerja jangan terlalu keras, tapi difitnah begini. Sungguh kesal. Baik, presentasi saya selesai. Terima kasih. Maya Lestari pasti tahu, dia tak bisa menang lawan Rina Susanto. Makanya takut datang. Rina Susanto. Presentasiku enak dipakai ya? Maya Lestari, kenapa kamu ada di sini? Gemboknya? Kok kuat banget? Ada orang? Asisten khusus Saputra, ini saya. Saya terkunci di gudang barang. Kamu belum jawab pertanyaanku. Presentasiku enak dipakai ya? Apa maksudmu presentasimu? Ini buatanku, mau ambil kreditku lagi? Baiklah. Karena kamu yang cari malu, aku akan kabulkan. Semua bisa lihat sendiri. Setiap hari, progres kerja selalu dikirim salinan ke Direktur Pratama. Bagaimana denganmu? Ada bukti apa yang bisa membuktikan presentasi ini buatanmu? Aku? Jangan pikir aku tak tahu. Insiden di hotel sebelumnya juga ulahmu. Kamu ngaco. Rina Susanto menjebak rekan kerja, mengambil jerih payah rekan untuk diri sendiri. Kini Rina Susanto dipecat dan dimasukkan ke daftar hitam grup Nagaraya. Direktur Pratama, saya salah. Saya baru lulus dari kampus ternama. Kalau saya masuk daftar hitam, hidup saya hancur. Direktur Pratama, jangan direktur. Direktur, tolong jangan. Jangan direktur. Sedangkan Maya Lestari lulus evaluasi dan ditunjuk sebagai penanggung jawab konferensi bisnis kali ini. Saya tidak terima. Masih banyak yang lain. Belum dilihat. Anda harus beri penjelasan. Siapa kau? Harus kuberi penjelasan? Selama masa evaluasi, hanya Maya Lestari yang setiap hari melaporkan progres kerja kepada Direktur Pratama. Dan semua data dikumpulkan sendiri di perpustakaan umum. Data lebih lengkap dan detail dibanding database perusahaan. Kesuksesan kerja, semua yang hadir di sini, ada yang menandingi Maya Lestari. Maya Lestari sebagai penanggung jawab konferensi. Sangat pantas. Tak disangka Direktur Pratama melindungi orang. Cukup berwibawa. Maya Lestari tak boleh terlalu menonjol di depan direktur. Aku harus tunjukkan kemampuan di depan Direktur Pratama. Baik, kelompok berikutnya lanjut presentasi. Saatnya mengembalikan kartu tambahan kepadanya. Soalnya sekarang aku sudah punya pekerjaan resmi. Demam mendadak hujan. Aku masih bau capek orang kerja. Dia pasti mengira aku sengsara kerja. Tidak boleh. Aku harus ganti baju dulu.
Suami. Direktur Pratama. Kok Anda... Maaf ya. Aku salah orang. Salah orang? Bukannya Anda yang mengajakku ke sini? Mana mungkin aku mengajak Anda? Aku mengajak bos. Aku. Maaf. Aku salah kirim pesan. Awalnya mau ajak suamiku. Malah terkirim ke Anda. Pantas saja pakai baju norak begitu. Iya. Direktur Pratama. Karena Anda sudah datang, bagaimana kalau aku antar Anda jalan-jalan? Aku traktir makan. Kamu sanggup traktir? Jangan khawatir soal itu. Duitnya kan dari Anda juga. Barang-barang yang Anda beri, sudah dijual semua. Direktur Pratama. Kenapa sih? Jangan ajak aku bicara. Kenapa tiba-tiba marah besar begitu? Direktur Pratama, kenapa Anda marah sekali? Keyboard ini kan tidak bersalah. Maya Lestari tidak cuma nggak traktir aku makan, barang-barang yang kuberi padanya malah dijualnya. Dia sama sekali nggak peduli padaku ya. Hah? Aku nggak tahu Maya peduli apa nggak sama Anda. Tapi, Anda tampaknya sangat peduli padanya. Direktur Pratama, jangan-jangan Anda suka sama dia? Tidak mungkin. Aku saja bisa melihatnya. Direktur Pratama memang keras kepala. Konferensi bisnis besok, persiapan Maya Lestari bagaimana? Ya, kinerja Maya Lestari bagus. Ada beberapa celah dalam konferensi, tapi dia bisa mengatasinya dengan cepat. Ketika ada masalah mendadak, dia bisa menanganinya dengan fleksibel. Bekerjanya sistematis, bisa membedakan prioritas. Eksekusinya sangat kuat, efisiensi luar biasa. Oh ya? Tumbuh pesat juga rupanya. Jadi tak butuh aku lagi. Kamu tertawa apa? Enggak, aku enggak tertawa. Beritahu pengarah siaran, sekarang langsung daring, mulai setengah jam lagi. Siap. Meja daftar tamu, staf bisa mulai ditempatkan. Siap. Kalian berdua, periksa rekaman video dan alat perekam suara. Jangan sampai ada masalah. Siap. Kalian tetap di lokasi, awasi terus semuanya, tangani masalah atau permintaan apapun. Baik, pergilah. Kerja bagus. Terima kasih pujiannya, Direktur Pratama. Maya Lestari, meski kamu pandai merayu, lalu apa? Hanya aku yang paling paham siapa Direktur Pratama. Nanti saat ayah Direktur Pratama datang, aku akan jelaskan sendiri kesalahpahaman mereka berdua. Direktur Pratama pasti akan memandangku dengan mata baru. Direktur Pratama Senior, Anda datang untuk mendukung Anda Direktur Pratama ya? Dengar-dengar hubungan kalian buruk. Direktur Pratama sudah putus hubungan keluarga dengan Anda. Ternyata itu cuma isapan jempol. Sudah, jangan lanjut. Kenapa Anda datang? Aku ingat tidak mengundang Anda. Aku ingat tidak mengundang Anda. Surat undangan Anda malah dikirim orang ke meja kerjaku. Kalau aku tak datang, bukannya aku terlihat tak punya perasaan? Siapa yang undang? Direktur Pratama, aku yang undang Direktur Pratama Senior. Di luar banyak beredar kabar, ada kesalahpahaman antara Anda dan beliau. Tapi toh kalian ayah dan anak, kesalahpahaman apapun pasti bisa diselesaikan kan? Jan, aku juga mengundang adikmu. Kakak selenggarakan konferensi sendiri, tapi tak mengundang kami. Apa karena tempat ini terlalu kecil dan mempermalukanmu? Lancang sekali. Direktur Pratama, bagaimana bisa Anda menolak niat baikku? Kakak, lihatlah dirimu sendiri. Kau bahkan tak sepaham, seorang staf junior sekalipun. Ayah adalah presiden direktur grup Pratama. Konferensi seperti ini, mana mungkin tanpa beliau? Konferensi ini, tampaknya investasinya masih kurang. Nagaraya memang perusahaan 500 besar, tapi tanpa pondasi sahabat grup Pratama, tetap sulit berdiri kokoh. Kau cukup paham perusahaanku. Aku pernah dengar sedikit. Tapi kau sendiri bisa membangunnya hingga seperti ini. Sudah sangat hebat. Kalau kau mau kembali ke grup Pratama, mulai dari bawah, kelak aku bisa serahkan grup Pratama padamu. Bukan tidak mungkin. Ayah, bukankah sudah janji padaku akan menyerahkan grup Pratama padaku? Lihat, ada yang berebut mau, tapi aku meremehkannya. Arga Pratama, bagaimana caramu bicara padaku? Ayah, jangan marah. Tak sepadan sakitnya karena orang seperti dia tak berharga. Arga Pratama, kau sungguh tak tahu sopan santun. Jangan kira dengan keluar dari keluarga dan mendirikan nagaraya, lalu kau jadi hebat.
Ku beritahu, di mataku, kau tetap tak ada harganya. Jangan sok tua di sini. Kau, ditambah si cowok manipulatif ini, berusaha 3 keturunan lagi pun, tak akan sanggup mengejar 1% pencapaian Arga Pratama sekarang. Dan kau, banyak akalnya seperti sarang tawon. Ditambah wajahmu yang bikin pria tak waras, wanita tak tahan melihatnya. Berdasarkan apa kau berani bandingkan diri dengan Arga? Kau. Dengar yang ini. Tak ada hakmu bicara di sini. Cepat pergi dari sini. Selama aku di sini, dia bebas berkata apa saja. Menurutku, kalianlah yang harus pergi. Kau anak durhaka. Ayah, jangan marah lagi. Arga beri sedikit ruang, biar nanti masih bisa bertemu. Kalau kau tak peduli pada ikatan keluarga, jangan salahkan kami nanti, kalau tak lagi sungkan. Dan lagi, konferensi yang kau selenggarakan ini sangat menyedihkan. Siapa mau datang silakan. Ayah, kita pergi. Direktur Pratama, Anda baik-baik saja? Tak perlu membelaku. Aku bisa atasi sendiri. Direktur tidak tahu. Aku sangat protektif pada orang dekat. Tak bisa kendalikan diri? Aku tahu. Cukup galak. Direktur, konferensi akan dimulai. Mari semua mengambil tempat duduk. Aku ke toilet dulu. Baik. Asisten Saputra. Hubungan keluarga Direktur Pratama. Agak rumit ya. Ayahnya berselingkuh saat masih menikah, lalu punya anak haram. Itu Dimas Pratama tadi. Ibunya tahu, langsung jatuh sakit. Tak lama kemudian meninggal. Dasar brengsek. Saat umur 18 tahun, dia putus hubungan dengan ayahnya. Bersumpah tak mau apapun darinya. Dia bertekad grup yang dirintisnya akan lebih sukses dari grup Pratama. Sungguh perjalanan berat. Sedang bahas apa? Tidak apa-apa. Waktu penggantian surat nikah direktur, sore ini. Bisa langsung setelah konferensi. Baik. Kebetulan saya juga perlu ganti surat nikah. Mari kita pergi bersama. Kamu juga perlu ganti? Lihat, ini jam kerja, jalan-jalan dengan bos. Saya tak perlu izin cuti. Kamu tahu, izin cuti potong gaji. Dasar kamu. Direktur Pratama sudah menikah. Maya, ingat baik-baik. Hubungan kalian hanya atasan dan bawahan. Dia sudah punya istri. Surat nikah pengganti sudah jadi. Terima kasih. Direktur. Ada masalah besar, Direktur. Nyonya besar serangan jantung. Sekarang di ruang gawat darurat. Apa? Nyonya besar baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba kambuh? Direktur Pratama sudah bilang, mau transfer saham atas nama Nyonya besar ke Dimas Pratama. Nyonya besar tidak setuju. Bilang itu untukmu. Lalu mereka bertengkar. Nyonya besar pun kena serangan jantung. Gas lagi. Kalau Nyonya besar sampai kenapa-kenapa, aku takkan biarkan kau. Lepaskan. Ayah kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Arga Pratama, beraninya kau melawan ayah. Ayah tidak sengaja bikin Nyonya besar masuk rumah sakit. Dan jangan lupa, aku juga keluarga Pratama. Saham keluarga Pratama, pasti suatu hari jadi milikku. Kau tak berhak panggil dia nenek? Arga Pratama, bagaimana bisa aku punya anak? Sepertimu, kau tak ada apa-apanya dibanding adikmu. Adik? Anak di luar nikah hasil perselingkuhanmu? Aku tak mengakuinya, punya adik seperti itu. Kau! Arga Pratama, bukannya kau juga selingkuh dengan Maya Lestari? Beraninya kau menuduh aku dan ayah. Hubunganku dengan Maya Lestari bukan seperti itu. Sudahlah, jangan pura-pura di depan kami. Kami bisa lihat kok. Sorot mata kalian berdua, penuh cinta. Fitnah aku terserah, tapi Maya Lestari, coba kau sentuh dia lagi. Direktur Pratama juga protektif ya. Bagaimana kondisi Nyonya besar? Nyonya besar sudah selamat, tapi jangan kalian buat dia terkejut lagi. Siapapun bakal susah menyelamatkan. Direktur Pratama, aku pulang dulu. Nanti aku jenguk Nyonya lagi. Baik. Jenguk Nyonya. Aku tak lihat jalan. Maaf. Anakku, kau baik-baik saja? Sorot mata kalian berdua, hampir tak tertahan cintanya.
Bukan kan? Segitu jelasnya? Bagaimana ini? Hampir tak tertahan cintanya. Ke depan, selain keperluan kerja, harus kurangi kontak dengan Direktur Pratama. Sorot mata kalian berdua, hampir tak tertahan cintanya. Kau kasihku kulit jeruk saja? Maaf, tadi aku sedang berpikir. Di saat seperti ini, aku ini hanya ingin bertemu menantu cucuku yang belum pernah kutemui. Andai dia di sini, takkan dikasih kulit jeruk. Nyonya, aku kupas yang baru. Kau tak bisa merawat orang? Panggil Maya saja. Aku rindu padanya. Direktur Pratama, aku sedang sibuk akhir-akhir ini. Tak ada urusan, jangan cari aku ya. Aku tutup dulu. Halo, halo? Hah? Kau buat dia marah? Seharusnya tidak. Beritahu dia, malam ada jamuan bisnis penting. Aku lihat apa maunya. Direktur Pratama, kerjasama yang lancar. Kerjasama yang lancar. Kami duluan. Dah. Direktur Pratama, bebek panggang hari ini enak banget. Maya Lestari. Ah? Lagi sibuk apa? Kenapa nggak balas pesanku? Cuma urusan kerja sehari-hari. Kalau bukan karena khawatir kau dipermalukan di jamuan, aku juga nggak bakal datang. Lagian kan akhirnya nggak minum juga, cuma makan bebek panggang. Sudahlah. Aku antar kau pulang dulu. Direktur. Aku mau ke toilet. Kamu pulang saja dulu, aku bakal lama. Tuan Muda Pratama, bagaimana rencana Bapak menghadapi mereka? Bapak tua bangka itu sepertinya sudah dibujuk oleh si nenek tua itu. Katanya mau serahkan semua saham ke Arga Pratama. Aku nggak bakal kasih kesempatan itu pada mereka. Aku sudah kumasukkan obat ke suplemen kesehatan Bapak. Lewat malam ini, Hahaha, memang Tuan Muda Pratama yang cerdik. siapa? Hotel Bintang 7. Kok bisa ada kucing liar masuk? Manajemen hotel ini gimana sih? Hai Tuan Muda. Mulai sekarang, Bapaklah satu-satunya kepala keluarga Pratama. Ngapain ribut sama kucing liar? Buang-buang waktu. Iya juga. Sudahlah. Ayo minum. Direktur Pratama. Aku di sini. Direktur, cepat. Kembali selamatkan Direktur Pratama Senior. Aku dengar langsung Dimas Pratama bilang, dia sudah masukin obat ke suplemen Direktur Senior. Ayo pergi. Direktur Pratama. Minggir. Anda tak boleh masuk. Perintah Direktur Pratama Senior. Tanpa izinnya, Anda tak boleh masuk. Kakak, Direktur Senior kalian kena masalah. Kami datang untuk menolongnya. Waktu tak bisa ditunggu. Cepat, biarkan kami masuk. Tunggu sebentar, saya hubungi Direktur Pratama Senior untuk konfirmasi. Orangnya hampir tak tertolong. Bagaimana mau konfirmasi? Direktur Pratama Senior. Direktur Pratama. Ayah, kamu baik-baik saja. Kok bisa masuk rumah sakit? Arga Pratama, apakah kamu yang lakukan? Pagi ini saat aku berangkat, ayah masih baik-baik saja. Saat bertindak, pikir baik-baik siapa lawanmu. Lihat saja berapa lama lagi kamu bisa sombong. Dokter, ayah saya bagaimana? Direktur Pratama Senior meninggal karena keracunan. Terlambat dibawa ke sini, tak bisa diselamatkan.
Bagaimana bisa begini? Hahaha. Ayahmu mati, kenapa kamu tertawa? Orang tua ini sebelum mati sudah buat surat wasiat, mengatakan semua hartanya akan diberikan padaku. Pada akhirnya, kamu tak dapat apa-apa. Ini perbuatanmu. Iya, lalu kenapa? Bukan, lalu kenapa? Aku dan ibuku sudah menderita bertahun-tahun di luar. Ini semua yang ku dapatkan. Sejak hari ibuku pergi meninggalkannya, aku sudah berharap dia cepat mati. Anak durhaka. Ayah, kamu tidak mati? Untung dibawa ke sini tepat waktu. Cuci lambung saja sudah sembuh. Bagaimana kamu tahu aku akan kena masalah? Tak usah banyak tanya. Kau hanya perlu tahu, semua ini ulah Dimas pertama. Cukup. Kau pikir aku percaya? Lalu menurutmu kenapa? Kau bisa keracunan? Di keluarga pertama, hanya kau dan Dimas kan? Mustahil dia. Apakah dia? Kita uji saja. Kau. Ayah, maafkan aku. Aku sesaat tergoda. Aku keliru. Aku sudah lama menyesal. Maafkan aku kali ini. Maafkan aku. Kau berani mencoba membunuhku. Bukan... Pengacara Hartono, alihkan semua hartaku ke putra sulungku, Arga Pratama. Ayah! Untuk Dimas. Si anak durhaka ini, bawa dia keluar. Lepaskan aku. Bagaimana kau bisa begini? Kau tahu bagaimana hidupku selama ini? Orang luar, hormat di depan. Tapi di belakang, sebutku anak di luar nikah. Kau lakukan banyak hal keji. Seharusnya kau mati. Sudah lama kau pantas mati. Bawa pergi. Lepaskan. Arga, ayah salah. Salah besar. Aku terlambat sadar. Ayah minta maaf. Arga, apa kau masih mau mengakuiku sebagai ayah? Apa hakmu pikir? Aku harus terima. Maafmu? Ini semua akibat perbuatanmu sendiri. Ayo pergi. Arga. Terima kasih untuk hari ini. Sama-sama, sebagai karyawanmu, aku tetap harus jaga kepentingan bos. Itu, aku duluan ya. Sepertinya aku benar-benar suka Maya Lestari. Tapi aku datang terlambat. Dia sudah punya suami. Direktur Pratama. Suami Maya Lestari. Kayaknya nggak pernah muncul. Mungkin Maya Lestari dan suaminya nikah bukan karena cinta. Siapa tahu? Datang ke kantorku. Oh. Direktur Pratama, Anda memanggilku. Ada tugas apa? Maya Lestari, angkat kepala lihat aku. Suamimu mana? Baik enggak dia padamu? Baik. Sangat baik. Jangan ikut campur. Aku kerja dulu. Maya Lestari. Kamu kenapa akhir-akhir ini? Ada masalah, cerita sama aku. Aku nggak kenapa-napa. Aku kan paham kamu. Kenapa akhir-akhir ini menghindariku? Aku paling benci warna putih. Kamu selalu pakai kemeja putih, bolak-balik di depanku. Aku sebel banget. Cuma karena ini? Iya, Jangan-jangan lagi haid, jadi semuanya nggak enak dilihat. Oke. dia malah nggak marah. Direktur Pratama, kalau nggak ada urusan lain, aku balik kerja dulu. Kepala rumah tangga, buang semua bajuku yang warna putih. Tadi aku ke Direktur Pratama.
Berlebihan nggak ya reaksiku? Sudah malam, dia cari aku buat apa? Gimana nih? Pemilihan pegawai teladan. Bawa sertifikat tingkat nasional. Jangan lupa bawa besok. Ya ampun. Waktu SMA dan kuliah dulu, sertifikat nasional itu kau taruh di mana? Aku butuh untuk pemilihan pegawai teladan. Kau tidur saja dulu, nanti ibu carikan. Makasih, Bu. Sertifikat tingkat nasional, surat nikah juga termasuk kan? Oh, oke. Aku segera ke sana. Bagus. Maya Lestari. Sudah menikah. Berani-beraninya merayu Direktur Pratama. Masa sih? Hah, Maya Lestari. Kau tak pantas. Kau ingin merangkak ke keluarga kaya. Aku tak akan biarkan kau berhasil. Direktur Pratama Senior, Nona Wijaya dari perusahaan Tuan Muda, sudah datang. Direktur Pratama Senior, saya datang menemui Bapak. Ingin memberitahu... Apa Bapak tahu Direktur Pratama sudah menikah? Kau datang khusus ke sini, hanya untuk bicara soal ini? Saya... Antarkan tamu keluar. Direktur Pratama Senior. Direktur Pratama menikah diam-diam. Bagaimana Bapak bisa diam saja? Berani sekali. Perkawinan Arga, sudah lama ku ketahui. Hanya saja kabar pernikahan Arga tidak diumumkan. Sebagai karyawannya, kau diam-diam datang padaku membicarakan hal ini. Tindakanmu ini adalah menusuk Arga dari belakang. Bukan, bukan. Aku juga demi kebaikan Direktur Pratama. Istri Direktur Pratama adalah rekan kerjaku, Maya Lestari. Orang seperti dia, mana pantas untuk keluarga Pratama. Kau bilang yang menikah dengan Arga adalah Maya Lestari yang selalu mengikutinya kemana-mana itu. Benar. Bapak tidak tahu, Maya Lestari ini reputasinya sangat buruk di perusahaan. Dia bukan cuma mata keranjang, suka menggoda pria, tapi juga tak punya kemampuan. Hanya tahu saling sikut dengan rekan kerja. Dulu di perusahaan kami, seorang karyawan sangat berbakat. Diusirnya. Orang seperti ini pantas jadi istri Direktur Pratama? Berikan nomor teleponnya. Baik. Halo? Kau Maya Lestari, ya? Aku ayah Arga. Kita pernah bertemu. Bapak mencari saya. Ada keperluan apa? Mengenai Arga. Lebih baik kita bertemu. Baik. Masuk. Direktur Pratama. Berkas sertifikat pegawai teladan Maya Lestari sudah diserahkan? Maya Lestari izin. Direktur, Direktur. Satpam bilang Maya Lestari. Dipanggil Bapak Direktur. Apa? Kalau begitu, aku langsung saja. Jangan-jangan Direktur Pratama Senior memanggil Maya Lestari, lalu memberikan kartu bank padanya, dan menyuruhnya meninggalkanmu? Beraninya. Siapkan mobil. Di kartu ini ada 112.500.000.000 rupiah. Ini... Selama ini aku gelap mata. Kurang memperhatikan Arga. Aku bahkan tak tahu kau adalah istrinya. Apa Bapak salah paham? Aku tahu kalian masih marah padaku. Tak mau mengakuiku sebagai ayah. Terimalah uang ini. Anggap saja hadiah perkenalan dariku. Tak pantas menerima tanpa jasa. Ini pasti tak bisa kuterima. Dan aku sungguh bukan istri Direktur Pratama. Terimalah saja. Aku tahu, kau juga tak peduli soal ini. Anggap saja restu dari seorang ayah. Untuk kalian berdua. Sejak kecil Arga, anak yang sangat matang. Tak pernah bikin aku dan ibunya khawatir. Tapi dia juga anak yang suka sekali bermain. Aku masih ingat sekali pulang larut dari jamuan bisnis. Kudapati, dia tertidur sambil memeluk Lego. Oh ya, Arga alergi alkohol. Cukup parah. Jangan biarkan dia minum alkohol.
Dulu waktu malam, dia suka menendang selimutnya. Entah sekarang sudah dewasa. Kebiasaan itu hilang belum? Lalu, dulu dia paling suka iga asam manis buatanku. Sayangnya, aku yang bersalah pada Arga. Aku tahu, dia tak mungkin lagi mengakuiku sebagai ayah. Maya, nanti apapun yang kalian hadapi, harus beritahu aku. Aku harap aku bisa selalu jadi sandaran kalian. Maya Lestari. Suratnya belum diserahkan, sudah ke sini? Tak mau bonus pegawai teladan? Arga, kenapa kau ke sini? Aku cuma ingin Maya merawatmu dengan baik. Kau salah tempat. Dia cuma pegawai kecil. Tak perlu dia merawatku. Tapi kata pegawai Nagaraya, dia istrimu. Siapa yang menyebar kabar bohong? Direktur Pratama, aku sudah jelaskan. Jadi ini cuma rumor? Urusanku tak perlu kau ikut campur. Masih di sini? Oh. Selamat tinggal, Paman. Kenapa kau menemuinya? Katanya ada urusan yang terkait Bapak. Jadi aku pikir, lebih baik aku lihat dulu, lalu laporkan pada Bapak. Kau peduli padaku? Sebagai pegawai, menjaga kepentingan bos adalah tugasku. Hanya itu? Ya. Memangnya kenapa lagi? Lain kali dia cari kau, beritahu aku. Jangan pergi sendiri. Oh. Baik. Maya Lestari, Direktur Pratama, dengar kalian dipanggil Direktur Senior. Aku sangat khawatir. Takut kau terima kartu banknya. Mau tinggalkan dia? Untung aku nggak ambil 112 miliar 500 juta rupiah itu. Kalau tidak, Direktur Pratama pasti mengira aku disuap. Cari tahu siapa yang menghubungi Direktur Pratama Senior, suruh dia datang ke kantorku. Baik. Direktur Pratama, Anda memanggil saya? Kamu toh yang menyebar rumor Maya Lestari adalah istri saya, sampai-sampai Direktur Pratama Senior tahu? Rumor? Maksud direktur istri Anda bukan Maya Lestari? Kenapa? Kamu pikir dia istri saya? Iya, saya bahkan lihat surat nikahnya. Direktur, saya paham sekarang. Pasti Maya Lestari. Dia yang memalsukan surat nikah dengan Anda. Maya Lestari ini dulu pernah mencuri pakaian Anda. Sekarang malah memalsukan surat nikah dengan Anda. Direktur, dia pasti punya niat tidak senonoh pada Anda. Anda jangan biarkan dia. Jaga jarak 5 meter dariku. Tapi karyawan grup Nagaraya bilang, dia memang istri Anda. Surat nikah pengganti Anda sudah jadi. Sebelumnya juga sudah banyak kejadian kebetulan. Jangan-jangan Maya Lestari, dia memang benar-benar. Direktur, Anda benar-benar sudah menikah? Dengan siapa? Tidak boleh. Istri Anda harusnya saya. Anda tahu, sudah berapa lama saya menyukai Anda? Sejak saya masuk perusahaan ini, saya selalu memperhatikan Anda. Lihatlah saya. Anda saja mau lebih memperhatikan saya. Pasti bisa mengerti perasaan saya, Direktur. Kamu dipecat. Apa, Direktur Pratama? Keluar dan serahkan ke personalia. Jangan buat aku ulangi. Tunggu. Jangan-jangan dia belum tahu? Maya Lestari. Ada apa? Tiba-tiba menelepon. Sudah tentukan tanggal cerai? Belum. Cuma mau ucapkan selamat malam. Kamu baik-baik saja? Siang bolong bilang selamat malam? Asisten khusus Saputra. Direktur Pratama? Lusa ulang tahunku. Rencanakan pengakuan romantis. Cewek. Seharusnya suka hal seperti ini. Direktur Pratama, mau mengaku pada Maya Lestari? Nama istriku. Berani kau sebut langsung? Istri? Maya Lestari? Direktur Pratama,
Sesama orang sendiri malah tak saling kenal. Wah, ternyata satu keluarga. Dia masih belum tahu. Aku suaminya. Rencanaku di hari ulang tahun nanti, baru ungkapkan jati diriku. Direktur Pratama? Tapi belakangan Maya Lestari agak dingin padamu. Yakin? Dia akan datang ke pestamu? Suruh dia datang ke kantorku. Baik. Direktur cari saya? Itu, lusa ulang tahunku. Mau datang? Saya ada urusan. Jadi tidak. Direktur sudah banyak bantu saya. Masa ulang tahunnya tidak dirayakan? Terlalu tidak berterima kasih. Terpaksa urusan itu dibatalkan. Buat merayakan ulang tahun direktur. Benarkah? Benar. Maya, kau terlalu pengecut. Dia cuma tunjukin kekecewaan sedikit, langsung kau iyakan. Gimana nanti kau bisa kendalikan hatimu sendiri? Jangan buru-buru dulu. Mending pikirkan dulu, mau kasih apa buat Direktur Pratama. Baju? Dasi? Sepatu? Direktur Pratama pakai semua setelah nadi busana? Aku tak mampu beli. Direktur Pratama begitu kaya? Dia butuh apa ya? Oh iya. Aku bisa tanya nenek. Nenek, bukannya ini rumah Direktur Pratama Senior? Kenapa nenek bawa aku ke sini? Bu, bahan makanannya sudah siap. Bisa mulai. Arga itu paling suka masakan. Yang dimasak ayahnya, iga asam manis. Orang lain tak bisa buat rasa yang sama. Di pesta ulang tahun Arga, kau harus belajar masak ini. Biar Arga bisa rasakan ketulusanmu. Nenek salah paham. Aku terhadap Direktur Pratama, cuma ada rasa hormat pada atasan. Sudah nenek paham, cepat sana. Duh, menantu cucuku tersayang. Dasar bodoh, sampai sekarang belum sadar Maya itu. Menantu cucuku. Aduh! Nenek kena cipratan minyak. Iga asam manis ini ternyata sulit sekali ya. Dulu di rumah, aku cuma bisa masak hidangan sederhana. Banyak latihan pasti bisa mahir. Mungkin aku cari kado lain saja. Terlalu boros bahan makanannya. Oh ya, Paman. Saat ulang tahun Direktur Pratama nanti, Anda bisa masakan sendiri. Hidangan ini untuk beliau. Sudahlah, dia tak mau menemuiku. Ah, masak diam-diam saja. Nanti mungkin Direktur Pratama merasakan rasa masakan ayah, terharu sampai tak karuan, lalu mau menemui Anda. Baik. Nanti, aku sembunyi di dapur. Menurutmu, Maya Lestari bakal suka? Pasti Direktur Pratama. Tak ada perempuan yang bisa menolak ruang terasa istimewa seperti ini. Direktur Pratama, selamat ulang tahun. Bawa apa? Rahasia. Dekorasinya, jangan-jangan di hati Direktur Pratama? Tinggal seorang putri kecil? Menurut perencana, 99% perempuan suka gaya seperti ini. Bagaimana kalau Maya Lestari termasuk 1%-nya? Sudahlah, jangan berdiri saja. Cepat duduk. Kemari Lestari. Duduk dekat nenek. Kamu juga duduk. Arga ini, dia tak suka keramaian. Ulang tahunnya selalu dirayakan di kantor. Berkat Lestari, kalau tidak nenek ini, tak tahu kapan bisa menikmati kue ulang tahun Arga. Ini, apa hubungannya denganku? Nenek! Jangan lagi. Bagaimana nanti aku mengungkapkan perasaan? Kenapa anak muda sekarang mudah gelisah? Tenang saja. Semua karena kamu. Kamu pembawa keberuntungan keluarga kita. Sejak kamu datang, Arga ini
jadi lebih baik dalam segala hal. Haha. Nenek, jangan bicara begitu. Sudah. Aku tak usah menggodamu lagi. Ayo kita makan. Iga asam manis ini enak sekali. Coba kalian cicip. Nenek, Direktur Pratama. Siapa koki hari ini? Siapa koki hari ini? Kenapa? Kamu tidak suka rasanya? Kalau tidak suka, aku suruh koki buat ulang. Tidak usah. Enak sekali. Terima kasih. Direktur Pratama, selamat ulang tahun. Ini hadiah dariku. Kenapa kamu memberi Lego? Ku dengar. Waktu kecil kamu suka tidur sambil memeluk Lego. Pasti sangat suka Lego, kan? Kurasa, waktu bersantai direktur, terlalu sedikit. Jadi aku kasih Lego. Hal-hal ini kamu ingat jelas. Hadiahnya aku suka, tapi bagiannya banyak. Kamu harus bantu aku merakitnya. Hah? Kamu yang beli, tentu kita harus rakit bersama, baru hadiah yang lengkap. Baik. Rasanya ada yang aneh. Oke. Ayo kita foto keluarga. Biar aku yang ambil foto. Ah, cowok mana paham foto? Kamu kasih HP-mu, aku yang foto. Aduh, Maya, kamu juga ikut. Lihat kamera 3, 2, 1. Nih, nyonya besar, lihat. Aku masih ingat sekali. Pulang larut malam habis rapat. Ketemu, dia tidur sambil peluk Lego. Oh iya, Arga alergi alkohol. Lumayan parah. Jangan sekali-kali kasih dia minum. Dulu waktu malam, dia suka menendang selimut. Entah sekarang udah gede, masih kebiasaan apa enggak. Terus, dia dulu paling suka iga asam manis bikinan aku. Iga asam manis ini enak banget. Coba kalian cicip. Sudahlah, masa lalu takkan kembali. Biarkan berlalu saja. Direktur Pratama? Ada apa di wajah saya? Tidak ada. Direktur Pratama, bisa bersiap sekarang. Nek, ikut aku keluar bentar. Bantu lihat sesuatu. Oh, baik. Maya, sayang, kamu sendirian dulu. Tunggu di sini sebentar ya. Kok masih ditutup kain? Arga, kamu ngomong dong. Harus lembut dan penuh perasaan. Jangan kayak ngomong ke bawahanmu. Siap, Nenek. Tim pencahayaan siap, tim kamera siap, tim peramaian siap. Direktur Pratama, bisa masuk sekarang? Maya Lestari. Maya Lestari. Direktur Pratama, aku ada urusan mendesak. Lewat pintu belakang dulu ya. Dia mau ungkapkan perasaan ke istrinya. Aku ngapain di sini? Aku pergi dulu. Orangnya nggak ada. Kamu motret apa? Dia lagi ungkapin perasaannya ke istrinya. Itu urusanmu apa? Kamu sedih-sedih apa? Jangan sedih lagi. Foto. Mau diedit nggak? Ini maksudnya nyuruh aku buat hapus diri sendiri dari fotonya ya? Cewek-cewek pasti nggak mau fotonya yang asli diposting di lini masa teman. Ternyata benar. Udah bersih dieditnya kan?
Pasti dia ngira skill edit fotoku kurang bagus. Maya, udah malam. Minum susu dulu terus tidur. Bu, kalau aku beneran mulai suka sama Direktur Pratama, menurut Ibu, apa aku harus resign? Direktur Pratama udah banyak bantu kamu. Kamu nggak boleh bikin dia repot. Tapi kalau kamu pergi gitu aja, kerjaan juga belum ada hasilnya, rasanya nggak enak sama dia. Oke, aku ngerti. Kerja keras tapi nggak dihargai. Siapa sih yang mau? Hati-hati aja. Jangan-jangan nanti kamu yang dikasih. Hahaha. Divisi Amal. Apa itu? Oh, Lembaga Amal Nagaraya. Membantu lansia sebatang kara. Kirim buku ke anak-anak pegunungan. Kerja ekstra, tanpa tambahan gaji. Siapa mau? Aduh. Sebelum resign, bantu Direktur Pratama. Lakukan hal yang berarti. Aku daftar ya. Masa sih? Semua hindari tugas ini. Baru pertama kali kulihat ada yang daftar sendiri. Dia yang mau bintang amal tahun ini, daftarkan saja dia. Baik. Saat dia paling bersinar, aku akan ungkap hubungan kami. Yang neckline rendah ini, jangan terakhir pakai rendah, dilihat orang. Ini terlalu panjang. Dia mudah jatuh. Direktur, ini rancangan desainer top dunia. Didesain sebulan sebelumnya. Untuk gaun Nyonya. Kalau direktur terus pilih-pilih, sampai malam amal nanti, Nyonya tak punya gaun. Ambil yang ini, dia pasti merasa hangat. Betul, ini bukan bulu asli kan? Malam amal, pakai bulu asli kurang baik. Jangan sampai dia dibicarakan orang. Itu bulu sintetis ramah lingkungan. Tapi kalau Anda khawatir, Nyonya dibicarakan orang, sebaiknya Anda jangan langsung bantu kerja Nyonya. Nanti kalau ketahuan, pasti akan bilang, semua itu jasa Anda. Kamu benar? Maya Lestari. Kenapa nasibmu selalu baik? Kenapa Direktur Pratama begitu melindungimu? Ini semua salahmu. Halo, Nona Wijaya. siapa ini? Suaraku saja. Tidak engkau kenali? Aku Tuan Muda kedua Pratama. Tuan Muda Pratama? Kenapa tiba-tiba menelepon? Aku cuma tidak tahan melihat Arga Pratama bahagia. Jangan-jangan kau masih suka Arga Pratama? Dia dan Maya Lestari sudah membuatku sengsara begini. Mana mungkin aku masih menyukainya? Aku malah berharap mereka dihina banyak orang seperti diriku. Bagus. Kalau begitu kita punya musuh yang sama. Kalau ingin bangkit lagi, lakukan seperti kataku. Baik. Oke, baik. Pegunungan Barat Daya butuh pakaian anak perempuan. Ya, bencana salju di utara. Center, jaket hangat, mie instan. Baik, sudah dicatat. Rincian menyusul. Waktu bantuan material. Nanti saya beritahu. Saya ke toilet dulu. Oke. Kepala Sekolah Santoso, makanan untuk anak-anak. Dan jaket hangat sudah diterima? Bagus, bagus. Sama-sama. Kalau ada kebutuhan apapun, silakan hubungi saya kapan saja. Baik. Sudah malam begini, belum pulang kerja? Masih ada beberapa kiriman, bantuan yang belum dikirim. Dokumen pembeliannya juga perlu dicek satu persatu. Besok malam ada malam amal. Oh, perlu minum-minum? Nanti saya bantu Bapak. Bodoh, kamu yang dinominasikan jadi bintang amal. Ini pemilihan daring, yang dimulai majalah terkemuka. Aku yang mendaftarkanmu. Gaun resmi ini, untuk kamu pakai besok. Wah! Hebat sekali. Terima kasih, Direktur Pratama. Tidak mau mencobanya? Hah? Sekarang? Kamar sebelah kan kosong. Coba lihat pas tidak. Pergilah. Oh. Coba baju kok lama sekali. Direktur Pratama, dia baru saja masuk. Mungkin baru semenit. Benarkah? Rasanya aku sudah menunggu 10 menit. Apa tidak bagus? Bagus. Sangat cocok untukmu.
Gaun ini berbulu-bulu, terlalu panas. Kenapa? Gaun yang kuberi tak kau suka? Ah, bukan. Cuma agak panas. Selendangnya kubuka dulu ya. Pakai. Jangan dilepas tanpa izinku. Tapi aku kepanasan. Di jamuan sebelumnya, kau tak tahu kenapa aku carikan selendang untukmu? Kau tak sadar betapa cantiknya dirimu. Kamu tak tahu kan? Direktur Pratama itu, kalian pulang dulu saja. Waktunya juga sudah malam. Nanti setelah selesai aku langsung pulang. Baik, tapi baju ini harus disimpan baik-baik, jangan dijual lagi. Iya, tahu. Ini peringkat tertinggi di pemilihan daring Maya Lestari, kan? Dia bukan hanya baik hati, cantik juga ya. Selamat malam semuanya. Malam amal hari ini bertujuan memberikan penghargaan kepada individu dan tim yang memberikan kontribusi luar biasa bagi kegiatan amal tahun lalu. Selanjutnya, saya umumkan berdasarkan hasil pemilihan daring. Pemenang bintang amal tahun ini adalah Nona Maya Lestari. Selamat. Terima kasih. Ada yang ingin disampaikan kepada semua Nona Lestari? Pertama saya ingin berterima kasih. Kegiatan amalnya palsu. Dimas Pratama, katanya dia sudah diusir dari keluarga Pratama. Bangkrut pun masih lebih kuat. Datang ke malam amal. Masih mampulah. Aku dulu rekan kerja Maya Lestari. Aku laporkan. Maya Lestari menggelapkan dana amal. Bisa tunjukkan bukti kalau Maya Lestari menggelapkan uang amal? Bukti apa? Ada buktinya? Dulu Maya Lestari bawahan saya. Dia cuma orang bebal yang tak bisa apa-apa. Tapi suka mencuri kecil-kecilan. Saya lihat sendiri dia pakai jepit rambut merek mewah. Padahal dia siswa kurang mampu yang tak sanggup kuliah. Mana mungkin punya uang buat beli itu? Uangnya semua dari menggelapkan uang publik. Dan Arga Pratama sengaja mempekerjakan orang tak berpendidikan jadi stafnya. Tujuannya untuk memalsukan pembukuannya. Nadia Wijaya. Fitnah saya saja sudah keterlaluan. Masih berkomplot dengan Dimas Pratama memfitnah Direktur Pratama. Kau pikir semua orang akan percaya omong kosong kalian? Omong kosong? Omong kosong? Maya Lestari, bisakah kau tunjukkan bukti kalau kau tidak menggelapkan uang? Jangan-jangan kwitansi pun tak bisa kau tunjukkan? Beberapa hari lalu, saya sadar kwitansi saya dicuri. Dokumen pembayaran itu sudah saya ajukan pembatalan. Pembatalan? Itu cuma alasan karena tak punya bukti. Saya punya semua faktur elektronik untuk pembelian. Saya ke Maya Lestari tidak pernah menggelapkan uang amal. Ternyata, Maya Lestari benar-benar difitnah. Bukti ini kemungkinan palsu. Di ponselmu, kami tak bisa melihatnya. Bisakah kau tunjukkan bukti lain? Betul juga. Kita tak mungkin pergi ke lokasi donasi untuk verifikasi satu-satu. Sepertinya memang ada masalah di sini. Siapa bilang tak bisa diverifikasi? Hadirin sekalian, silakan maju. Saya adalah Kepala Sekolah SD Desa Sujaya Dabasan. Bantuan yang dikirim ke sekolah kami. Saya bisa buktikan jumlahnya sesuai dengan daftar donasi Kepala Sekolah Santoso. Saya adalah Kepala Panti Hartono. Dari kota Hantara, saya yakin teman-teman wartawan tak asing dengan saya. Saya bisa buktikan bantuan Nona Lestari sesuai dengan daftarnya. Kepala Panti Hartono. Saya adalah Kepala Pos Haryanto. Dari Pegunungan Barat Daya. Saya juga bisa buktikan Kepala Pos Haryanto. Saya adalah Kepala Panti Susanto, dari Panti Asuhan. Saya juga bisa buktikan. Kepala Panti Susanto. Kenapa kalian semua datang? Tadi aku tak melihat kalian. Kami diundang Direktur Pratama. Direktur Pratama. Rupanya, kami benar-benar diperdaya. Kalian berani sekali menipu kami. Bagaimana mungkin? Arga Pratama, bagaimana kau bisa? Arga, bagaimana mungkin kau? Bisa tahu, sejak awal, kejadian hari ini akan terjadi? Benar kan, Dimas? Sejak kau diusir dari keluarga Pratama, aku sudah menyuruh orang mengawasimu. Oh iya, teleponmu juga sudah aku sadap. Setiap gerak-gerikmu, semuanya dalam kendaliku. Aku sudah lama tahu, kau orang yang tak tahu balas budi. Jadi lebih baik mencegah. Arga, meski kau bisa buktikan, lalu apa lagi? Ku beritahu, aku akan terus mengganggumu seumur hidup, membuatmu tak pernah tenang. Sudah. Jangan menggonggong sembarangan di sini. Asisten Saputra seharusnya. Mereka sudah sampai kan? Dimas Pratama, Nadia Wijaya. Kami menerima laporan. Kalian diduga memalsukan dokumen pembayaran, menyebar fitnah dan menjatuhkan orang lain.
silakan ikut kami untuk diperiksa. Bukan, ini semua salah paham. Maya, aku salah. Aku seharusnya tidak memusuhimu dan memfitnahmu. Maafkan aku, Maya. Kakak, semua gara-gara perempuan ini. Dia yang menghasutku. Kalau tidak, aku tak akan melakukan semua itu. Semua gara-gara dia. Kau mau apa? Jelas-jelas kau yang bawa aku ke sini. Kalau bukan kau, mana mungkin aku bisa masuk? Ku beritahu, aku tidak memukul perempuan. Piseng, bawa keluar. Bawa pergi. Jangan. Kak, dia yang, bukan aku yang menolak. Nona Lestari, barusan kami salah sangka padamu. Sungguh minta maaf. Silakan lanjutkan ucapanmu. Sebenarnya aku memang tidak lulus kuliah. Bahkan sulit dapat pekerjaan yang layak. Saat aku paling sulit, grup Nagaraya yang menampungku. Daripada aku disebut bintang amal, lebih tepat direktur Pratama yang pantas disebut bintang amal. Dia mau peduli pada setiap orang yang membutuhkan. Bukan cuma aku, tapi juga para lansia di pegunungan, anak-anak dan yatim piatu. Di sini aku ingin berterima kasih pada direktur Pratama. Dia tak pandang rendah pendidikanku, tak hiraukan pengalamanku yang minim. Dia tumbuh dalam keluarga yang kekurangan kasih sayang, tapi rela bersinar dan berbagi kehangatan, menerangi setiap orang yang membutuhkan. Rupanya di hatinya aku sebaik ini. Nona Lestari, semangat, semangat. Direktur, ini surat pengunduran diri terjadwal. Sudah lama aku ingin pergi. Tapi terus merasa bersalah padamu. Jadi ingin berbuat sesuatu dulu sebelum pergi. Maya Lestari, kamu bilang aku sebaik itu, lalu kenapa mau mengundurkan diri? Direktur, bicaranya nanti saja ya. Nanti, kamu mau kabur diam-diam usai acara? Ku beritahu, tak akan kuberi kesempatan itu. Apakah gajiku kurang besar, atau liburannya kurang banyak? Katakan apapun bisa kuberi. Bukan. Lalu kenapa sebenarnya? Hari ini kau harus kasih tahu aku. Arga Pratama ini memaksa karyawan memujinya ya? Masa baru saja. Dipuji setinggi langit, tiba-tiba mengundurkan diri. Iya, katakan. Mungkin ada manipulasi psikologis atau pelecehan di tempat kerja. Bukan. Kalian ngomong apa sih? Direktur Pratama bukan orang seperti itu. Aku yang salah. Aku punya suami, tapi malah menyukai bosku. Biar ku disambar petir. Aku bukan orang baik. Bodoh. Akulah suamimu. Akulah pria yang kau cari, setahun lalu lewat iklan perjodohan. Dasar orang blun, bentuk wajahku saja kau lupa? Kau benar-benar suamiku? Maafkan aku. Aku lupa wajahmu. Aku bahkan belum pernah melihat surat nikah kita. Jangan sampai dia tahu aku juga lupa. Bukankah ini hadiah di pesta ulang tahun itu? Kau melihatnya? Lalu kenapa kau kabur? Kupikir itu untuk istrimu. Ya, untuk istriku. Benar. Silakan diterima, Nyonya. Terima kasih. Sudah siapkan ini untukku? Oh ya, perjanjian 1 tahun kita hampir habis. Iya ya. Hampir saja lupa. Dia terus saja aku bercerai. Hadiah-hadiah ini mungkin hadiah perpisahan untukku. Jadi, aku minta perpanjang kontrak. Hah? Minta diubah jadi selamanya. Maya Lestari, aku suka kamu. Aku sangat senang kalau aku suka kamu, bukan lagi rahasia di hatiku. Aku juga suka kamu. Jamuan makan malam amal. Jadi ajang kalian berdua, pamer kemesraan besar-besaran. Direktur Pratama, saran gue, kalian berdua, cium dong. Cium. Cium. Cium.